Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bersaki pondok lemes. Aku dengan dokter merahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qamara nuran wasyamsa diya'an wa ja'ala al-amwata 'idatan wa tadhkiratan lil ahya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad al-qail irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wa ala alihi al-kurama wa ashabihi al-hukama wa atba'ihi al-ulama wa ala alladhina kanu ala al-kafirina ashidda wa fima bainahum ruhama amma ba'd. Sesangat jauh mulja'aki sejajalah para masyayikh, para kiai, langkong-langkong anak tokoh dari hadratil marhum al-Maghfurlah Kiai Haji Muharram, keluarga besar, sahibil bait, sahibil makan wa makanan, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Rahmah, sejajalah para hadir. Moga selalu dirahmati, diberkati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngadore puji syukur keagungan Allah, salawat dan salam moga tetap keatur dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam sejajar keluarga, sahabat dan seluruh umat selalu amal syariatipun. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan bersama-sama bertemu melihat wajah Rasulullah kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Alhamdulillah, elakku setengah siang semakin dan kaulah bisa hadir, bisa tepaki, bisa silaturahim. Salam keluarga besar Bani Haji Muharram di dalam acara pertemuan keluarga. Moga dari silatul arham yang dilaksanakan pada siang hari ini seederma bersilatul aksa wal arwah. Di dalam silatul arham nikah ederma bersilatul aksa wal arwah. Ketemu jasad dan ruh. Mun jasad menolong ada deruna berarti benar. Mun deruna ada jasad ditutup. Tapi ternyata semakin dengan kecanggihan teknologi yang sering mempertemukan kulaban panjenengan melalui jejaring sosial, baik dalam ikatan keluarga, ikatan profesi, atau ikatan papan saos yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, lumayan bisa sering tapangki, mon parno tidak ada jarak, tidak ada waktu, tapi tapangkina namun ardona berdoa ada jasad. Jadi tetap tapangki secara fisik sangat diperlukan, walaupun setahun sekali, setahun dua kali, tergantung kesepakatan dalam pilihan tempat yang ditetapkan. Mon ke satu ke Jakarta, ke rumah ke Hazim, saya jauh ke Jakarta sambil kita kasih naik dan istighfar dan ada kasih naik. Malah bila ini sudah kimun parloh tepan di Indonesia. Alam salam sambil umroh. Allahumma amin. Jekro angin lalu sekoro dugna mengatoro aki. Otak kepangki kembali nyaman acara silaturahim. Tapangki bani keluarga ke Muharram. Dan pun makin kisah paksa aki.
orang terus antara ngelekir kembali maknai suasana religius jadi makin tak depok wali songo pas wali 7 kembali. Luar biasa kreativitas mereka itu tentang Asia apapun, tapi muka-muka benar makin alasan ini tentang komputer benar kepada Allah. Yang tentang hasil atau bagaimana kemudian mereka rohani tak apa-apa. Mereka urusan keluarga besar Bali Muharrar yang diputuskan kepada pihak imam. Cuma ini kesempatan semakin karena kemudian beliau orang sering mempertanyakan kenapa kuda bersambian alun polong dengan pertemuan keluarga mereka berduduk serat, mereka berduduk di dalam apapun termasuk acara hall napapunnya kontrolan normatif terhadap tek-tek keagamaan. Kuda coba pantau situng keterangan yang insya Allah mengakomodasi terhadap pertemuan keluarga sekaligus haul yang dilaksanakan di siang hari semakin. Keterangan Kak Dito eksekutasi dalam salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar yang baru beberapa tahun yang lalu wafat berkebangsaan Syria Eki Kadito Al-Ustaz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili. Mereka punya banyak kitab yang semakin sudah dikategorikan termasuk rujukan dan masuk ke bagian kategori al-kutub al-muqtabarah. Di dalam bidang fikih adiknya mana al-fiqhul islami wa adillatuh. Di dalam bidang usul fikih adi usul fiqh al-islami. Di dalam bidang tafsir di samping at-tafsirul wasit adi juga at-tafsirul munir. Maka beliau di dalam at-tafsirul munir fil aqidati was syari'ati wal manhaj. Tafsir munir Kak Dito ada 16 jilid. Satu jilid memuat 2 juz Al-Quran yang ditafsirkan, berarti kalau juz 15 jilid, dan satu jilid adalah indeks. Indeksnya kami melacak tema-tema dan ayat yang diperlukan untuk diketahui dari penafsirannya. Al-Ustaz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsirkan ujung dari ayat ke-24 surat Al-Isra, ujung ayat 24 dari surat Al-Isra. Etika Binto wa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lengkap ayat 24 adalah waqfid lahuma janaha dhilli min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika menafsirkan penghujung ayat itu, Al-Ustaz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili mengutip sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Paling tidak dari kutubus sittah di 3 kitab induk hadis Kak Dito mengutip. Karena kalau kutubus sittah kita bicara dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i. Mun kutubut tis'ah ditambahin Musnad Ahmad, Muwatta Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Kedua dari kutubus sittah dan 3 dari kutubut tis'ah meriwayatkan hadis mereka. Dari Pasera hadis Kak Dito dari Abu Qasim Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Ekonomi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah dikutip oleh Al-Ustaz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya At-Tafsirul Munir fil Aqidati was Syari'ati wal Manhaj ketika menafsirkan keluhuran Allah di paruh kedua ayat ke-24 surat Al-Isra, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nama hadis saya kutip itu buat kisah Abu Asim Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Bainama ana jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
tatkala kaula ajilengki sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'ahu rajulun minal ansar, tatkala datang kepada Rasulullah seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Kenapa saya maturaki laki-laki tersebut? Ya Rasulullah, hal baqiya li min birri abawayya sayun abirruhuma ba'da mautihima. Berarti dalam redaksi lain, hal baqiya li min hal baqiya alayya sayun abirruhuma ba'da mautihima. Berbeda setung perkara, berbeda kelakuan, saya bisa kebengapat teka orang sepo, selastarinya orang sepo, setu. Apa yang bisa kami lakukan ya Rasul sebagai wujud pengabdian kami kepada orang tua setelah orang tua wafat? Nah, hadis itu pada cerita memang secara redaksional menjelaskan tentang bakti anak pada orang tua setelah orang tua wafat. Karena memang sekelompok ayat nikah berbicara tata kerama nak bakti anak kalian sepuh baik ketika diodi sampai sedih. Jadi mulai ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Pas muncul gak bisa bertena ketika orang sepuh diodi imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janaha dhilli minar rahmah. Nah, khusus ketika orang sepuh wasedah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīran. Nah, ketika ekspresi Rasulullah tentang tata cara bagaimana pemuda agungan berbakti kepada orang tua setelah orang tua sepuh. Yang hadis kadito secara redaksional bahas bertema anak kalian sepuh, tapi bisa dianalogikan bertema santret dan berguna. Mereka berdasarkan al-makhluk, berfoto-foto al-makhluk. Ada apa saja? Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya ada Dunya wa Din, ada murajah ba'dul ulama haqq as-saykhi ala talamihi ala haqqil walidi ala auladi. Sebagian ulama mengunggulkan haknya guru kepada santri lebih tinggi daripada haknya orang tua kepada anak. Jika pada kita ada dua alasan. Yang pertama, karena memang dalam satu hadis disebutkan ada kata-kata reng sepo bulegan sambian beda tahu nomor satu reng sepo biologis manual ada nomor dua guru man alam nomor tiga man zawajaka matul. Di sisi lain nikah berangkat dari realitas persoalan penciptaan manusia diciptakan sama Allah dari dua unsur, ada unsur materi, ada unsur rohani. Ada unsur madiyah, ada unsur ruhiyah. Ini yang membentuk manusia. Kenapa unsur materi membentuk manusia? Tidak lain kalau Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam adalah anak. Dan anak itu Adam itu juga ada yang menyebutkan pada penafsiran ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, bahwa yang dimaksud insan bukan hanya Nabi Adam, tapi karena alamnya al-jinsiyah berarti semua yang berjenis manusia diciptakan dari tanah. Tapi bentuk tak ada. Melalui Nabi Adam langsung tanah sebentuk, tanah seelekat, di mana tanah pada elekat pasti tiupabiru. Fa'idha sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi faqamu lahu sajidin. Mula bersambian berdingan langsung. Tapi berangkat dari kekelikan kenapa minggu. Kalau kenapa menunggu kekelikan akhirnya keluar senyaman sperma. Sperma ini kan membahas Arab apa nih? Pun menjual tak kenyaman ikutkan. Jadi kalau tak pakai ikutkan, tak pakai tak resem. Padahal sebetulnya tak resem. Cuma karena kita tidak terbiasa. Mereka kadang-kadang pas benar terjadi penyalahgunaan fungsi seksual di Indonesia. Karena yang menjual ini takut didengar mudah jujur.
Tapi benar udah jujur. Kadang-kadang emosi. Jadi mungkin laki eko cak manuk, mungkin ini jadi ini. Mudah langsung tak pakai benar. Mau ngakui ke Arab, mak benar. Dakar Fardi, kasih nyaman. Bahkan mudah ada Inggris, biasa lah. Kenapa? Mr. P, Miss V. Biasa mengodak ke Inggris. Kalau sambil ngodak penis, ini kayaknya tak salah. Vagina, ini tak apa-apa. Dan bahasa Indonesia dia ngodak vagina. Ini mau ngodak juga, tak ada mudah. Akhirnya tak kena kiri, sering salah paham. Gula tanya ini, gula kebetulan bapak-bapak. Jadi gula sering katanya. Dalam balik, sebetulnya dalam teori tidak apa-apa membicarakan masalah sex education kepada anak-anak sejak awal. Nah, tujuannya biar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi seksual. Jadi gula dia SPT, mau nggak aturan kadang nggak bisa tak benar. Jadi gula SPT ada yang betul takut. Gimana? Saya laki keluar nyaman asapena, saya didik dengan mau kalaban center, lalu saya berdaerahin, saya sebut kalaban kofu. Sampai pas ketemu kalaban center, lalu akhir melalui tahapan proses. Prosesnya kami apa? Tahap pertama dari sperma kanito pas dari kanito, dari kanito pas daging kanito, dari daging kanito, kamu daging ya kan kanito. Dari dia pas daging pas tolang pas daging. Ini kan proses mana dinamik hadis riwayat Ibnu Mas'ud masing-masing tahap 40 hari. Menetap dulu atek sepudaki ke berapa hari. Akhir Pak mengeluarkan itu berarti berapa? Sabos berkolok arek alias Abu dan Al-Quran menjelaskan summa ansatahu khalqan akhar. Pas untuk makhluk selain. Tafsir bagi para ulama binafkin ruhi berarti mulai etiopaki tinggal oleh 4 bulan. Maka sebelum perlu etiopaki akhirnya orang kasar termasuk orang yang muharram iklam mana abadaki penyembuhan supaya kepastian saya paling tidak tanya kembali apakah kepastian saya bagus pasti kenal bilang coba ngupati ini tadi pas bilang itu ada kenal kan pengen jadi saya mau capek betul pada diri ini. Kamu nyala-nyala hingga gini. Di mana mengenai ini? Kita aja ke orang. Tapi itu masih banyak mau mati mitoni. Ya ada pun hal-hal saya sudah tak pantas. Seribu yang saya tak pantas. Mempelai betul pas kemudian dia mandiin ke tania, dia mandiin ke tania, mandiin di dalam kamar. Saya mandiin, saya pakai. Pakailah ke berojen terus sakit. Nama oleh gencer, oleh tunggal. Mereka akan dibikin oleh gencer. Mungkin telur itu terobel, tahu sakit telur. Kau sudah kira kesopanan pas pecah itu. Oleh gencer. Jadi kepada mereka, akhirnya berproses semua ansar Allah akal etiopaki. Berarti manusia nikah asalnya dari proses nikah. Sperma dari apa? Sperma tidak dipungkiri berasal dari saripati makanan yang dimakan oleh manusia. Saripati makanan saya kakak bulu sampian. Apa sih dalam bulu sampian? Mungkin urut tapi abis kata. Ada dengar orang di Jackson itu? Dia apa? Udah belum ngampung di bulu. Udah ada cek mata ada cek saja. Apa kerja tanah kongnya? Jumbo di dalam bulu. Sekarang ini jumbo makan betul, udah berpakai. Kayak dan udah kalau udah air udah, nanti udah terus sakit makan bunda. Karena udah botol tanah kongnya karena situ apa serapi. Alhamdulillah. Serapi dari apa serapi ini? Beras dari apa? Padi temui kamar. Serapi apa boleh? Pakai dari nio temui. Ini orang yang bersaki lampatan pun siap. Orang yang kasar berdending sampai akan apa? Rebe temui. Tanya. Ini orang berada adem akan cekung temui. Berarti kaki mereka unsur materi. Sementara unsur ruhi kisah yang dihembuskan pada Allah. Apa sesuatu kadang-kadang menimbulkan kontradiksi pemikiran antara ruhi apakah yang dimaksud roh dari unsur yang ada pada zat Allah
yang diberikan kepada manusia. Apa ruhi itu adalah roh yang diciptakan oleh Allah. Akhirnya pas muncul pemikiran-pemikiran yang menarik kepada manunggali kaula Gusti, yang kita kenal ada teori al-ittihad, ada teori hulul, yang oleh ulama-ulama syariat nekat yang punya paham seperti itu dihukumi kafir karena menyesatkan terhadap orang kebanyakan. Walaupun kan itu punya dasar, maka manusia lebih asli lebih banyak menyatakan bahwa kafirun fima bainahu wa bainan nas wa laysa kafirun fima bainahu wa bainallah. Tadi kenapa Abu Yazid Al-Bustami misalnya? Tadi kenapa Al-Haddad yang dalam banyak riwayat ketika beliau dibunuh, akhirnya darahnya, baunya harum dan membentuk la ilaha illallah. Tapi secara zahir sulit dikamu diterapati karena membahayakan. Akhirnya di Indonesia juga ada kasus yang sama, saya kita kenal dengan Siti Jenar. Pada wali songo, hukumi sesat, hukumi kafir, mereka secara zahir karena berangkat dari perbedaan penafsiran benda. Ketika itu wala faktu fihi min ruhi faqawun lahu sajidin. Asal manusia terdiri dari dua unsur. Ada unsur materi, ada unsur imateri. Maka bedanya mulai bersampian tergantung. Mulai bersampian memuatkan keagungan Allah unsur materi. Akhir yang diperturunkan adalah ittiba'ul hawa. Maka manusia bekal orang makan berderajat lebih rendah dari binatang. Tapi manusia menolak unsur rohaninya. Rohani ia seekor berilmu supaya berbuat keimanan dan ketakwaan, maka manusia okir kata sampai mendeteksi berbara malaikat. Allahumma. Maka pas kita melihat tentang sejarah bagaimana manusia pertama diciptakan, awal Nabi Adam dianggap tidak ada kelebihan apapun dari malaikat. Karena mereka dari asal kejadian Nabi Adam dari tanah, malaikat lebih unggul karena dari nur. Dan iblis dari apa? Apol. Tapi setelah Nabi Adam diberi ilmu, rohaninya dikuatkan sama Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tapi kalau diberi ilmu, maka Nabi Adam disuruh mendemonstrasikan pengetahuan yang diperoleh. Makanya di hidup pertama melihat biasa sampai pakai itu sebetulnya nilai dengan karena Allah menunjukkan malaikat terhadap ilmu yang diperoleh oleh Nabi Adam. Jadi meninggalkan yang untuk kesal, menghindari soal maju, soal maju, soal beliau. Karena itu yang Allah lakukan kepada Nabi Adam untuk menunjukkan kepada malaikat. Akhirnya malaikat tak mampu, Allah Taala ajarku ambikum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Pada cerita pada tentang apa yang terjadi setelah Nabi Adam kepada ilmu, baru Allah Taala debu dekat para malaikat sejenak kepada sujud kepada Nabi Adam. Malaikat yang menghargai proses dan menghargai hasil, orang sujud ke Nabi Adam. Setan dan pasera iblis karena semata-mata ngalah kepada asal kejadian. Jadi Nabi Adam yang jadi karena ilmu. Dia kembali ke wala sampian mulu. Karena manusia diciptakan dari dua unsur. Unsur pertama adalah unsur materi, unsur kedua adalah unsur rohani. Maka manusia sama-sama memerlukan asupan dari dua unsur itu. Butuh pemenuhan rohani, berbutuh pemenuhan materi. Saya memenuhi kebutuhan materi manusia oleh yang sepupu. Abri dari kemudian sampai tajam dua. Maka target yang dilakukan oleh orang tua adalah tarbiyah khalqiyah. Mengembangkan penciptaannya, maka berkembang sesuai tujuan penciptaannya. Sementara apa saya lakukan di sana dulu, mengisi rohaninya, berarti ada tarbiyah khuluqiyah wa diniyah. Manusia mulai nilai terpenuhi khuluqiyahnya dan terpenuhi khuluqiyahnya, maka waktu terpenuhi rohaninya, jasmaninya, idealnya terpenuhi kedua-duanya. Mikola berfoto dari Kiai Muhammad asal kafir akan tersebut, ternyata tidak bisa berangkat karena sakit, berarti terganggu jasmani. Bisa andi kebagusan karena aniat kebagusan. Tapi kalau dibayarkan, orang dibalas jasmani, tapi ini penyakit rohani, maka disitulah sumber kejahatan dan kemaksiatan terjadi.
Saya menuhi jasmani, reksoko. Saya menuhi rohani, guru. Makanya Imam Al-Mawardi pernah berdebu haan guru kesantren lebih tinggi berhaan reksoko. Mun pada santren, mundur kesetong pesantren, beli mundur ketok. Tapi pas lagi kumpul, motor anak ya roh. Mun pada jadi aki, mun soal ada kan aki ya. Jadi pas nawak itu, mereka lebih berat. Berarti ketika nyaman, guru kita orang sekolah. Guru kita orang sekolah. Mun pada anak disampaikan tarbiyah kalau kita ada dari sekolah, tapi juga dipenuhi kebutuhan rohaninya, maka dari sekolah di hak dua berarti dari sekolah kita guru dan yang macam. Bahkan kepada kita. Nah, selain kenapa saya bisa ikhlas untuk mengabdi kepada orang tua dan mengabdi kepada guru? Selesai saya. Kenapa saya ikhlas? 4 hal menggunakan Nabi. Nomor 1, as-sholatu alaihima wal istighfaru lahum. Insyaallah kita lagi bertahdil lagi. Kedua lagi. Ini kan saya desa Bapak Ibu. As-sholatu alaihima wal istighfaru lahum. Al-Aqi berbaca istighfar. Di samping dari normatif lain. Coba antum lihat as-sholatu alaihima wal istighfaru lahum. Makan pada beda. Akhir beda kita pasti namanya tahlilan. Tahlilan ini kan adalah Yohan tahlilan kan la ilaha illallah. Tapi ini kekanak-kanak ajar belakang. Mungkin telah kidus wa iradatin kum. Jadi saya beda beri la ilaha illallah. Genap mulai dari istighfar, mulai dari doa, awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas mu'awidatain ayat kursi baru sampai tolong. Tahlilan dari ilmu akhirnya ini beda boleh. Bila tahlilan tidak boleh, kasih warna muncul beda bolehnya apa tambahinya kena mari sedikit kita lengkap ada jadi kamu nikah potong dari sana muncul sedikit pengambaran nggak menikah nikah tradisi pas keluar topik nikah tradisi. Tapi ini kalau tradisi orang Islam asli pakai so. Ini dari Islam. Berdiri dari Hindu, mani. Karena pada makin saya otak, mana itu, otak. Oke, orang ini dari Hindu. Kalak berpara sunan mabuk, kalak berdiri di konteksnya. Nah, sekarang untuk para santri. Kita harus memberikan data pembanding dari masyarakat. Karena masyarakat makin butuh bukti. Ketika kita dari Nahdlatul Ulama pas kemudian mau cacat dikata tepat seekor kaki oleh mereka, bukti kamu. Makanya ada keterangan di dalam kitab Al-Maqalid Al-Aliyah bi Zawahidil Masalih Al-Thamaniyah. Seekor Sa'id Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafidh. Pada keterangan di dalam Al-Hawid Al-Fatawi, seekor Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Pada keterangan di dalam kitab Ahwal Ahli Kubur, seekor Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, keterangan enukil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Ahmad fi Zuhud, haddatsani Qasim bin Al-Asim Al-Sufyan Al-Mujahid Al-Taus qala innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fa kanu yastahibuna ayyuham anhum tilkal ayyam. Orang yang mati diuji sama Allah di kuburannya selama 7 hari, maka mereka senang ketika diberi makan, ketika dihadiahkan. Akhirnya Imam Suyuti dalam Al-Hawil Al-Fatawi jilid 2 pada saya ceritakan tentang Gayur halaman 332 pada saya taksami berhalang. Makanya bisa lacak menggunakan HP atau laptop. Kalau memang ada kitab Al-Hawil Al-Fatawi bisa dicek. Makanya Al-Imam As-Suyuti katakan fal'ula anna sunnatal it'am sab'ata ayyamin balagani annaha mustamirratun fi Makkah wa fi Madinah fa zahir annaha lam tutra min ahli sahabati ila zamanina al-an fa kanu yaquduna khalfan an salafin ila sadril qawm. Imam Suyuti mengatakan kebiasaan memberi makan selama 7 hari sudah dikenal sejak
sejak periode awal Islam. Tegasnya tidak pernah ditinggal sejak zaman sahabat sampai semakin. Ini transmisi yang turun-temurun sampai semakin. Makanan melakukan anak dari Hindu. Tak pas kapan Islam masuk ke Indonesia? Kapan terjadi akulturasi budaya? Sementara petong ini kabar mereka. Petong mereka itu sudah disebut di antaranya oleh Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau seorang ulama yang dikategorikan sebagai mufassir pada awal asrul tadwin, pada awal periode kodifikasi tafsir. Dan tafsir At-Tabari yang berjudul Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran juga dipandang sebagai tafsir-tafsir yang ada pada periode awal. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari mereka hidup pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah. Jauh Islam kita ada fakta ketemu Hindu dengan Hindu tidak tahu waktu itu. Apa kata beliau? Ketika Nabiullah Adam wafat, dikuburkan oleh mereka, terjadi gerhana matahari dan bulan 7 hari Tuhan. Seluruh penduduk bumi bergabung dengan wafatnya Nabi Adam. Itu disebut dalam kitab beliau namanya Tarikhul Rusul wal Muluk. Kayak apa Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Nah ini terbatas. Tuduhan-tuduhan sementara orang yang menganggap tradisi kayak kita satu dari kebiasaan orang Hindu atau pas kalah betul identitas. Karena mereka hasil budaya lokal, karena proses asimilasi budaya, maka hanya akan terjadi di Indonesia. Tapi ternyata bukan. Ini mereka tadi di Mas dijelaskan. Ketika Syekh Al-Maqdisi rahmatullah ta'ala alaihi wasallam, maka beliau dibacakan Al-Quran sampai khatam, petong hari petong malam, setiap hari 20 kali khatam. Jadi mereka berakar, mereka koltah dan sedangkan jam, mau sampai sejam lakukan. Ibu dia tak terima. Nih kan ketika si anak di sisi itu mereka petong malam, berjadi Al-Quran sampai khatam 20 tahun. Mereka itu berarti nanti ini masuk. Maka jika saya kening, salah satu sebagai dasar normatifnya. Jadi minimal langsung ambil di Al-Quran, pas nyari itu bilang, hol, ngakui tahu, ngakui ini, dan tangan, pun ngambil. Makanya mereka bisa. Karena jadilah hol dari Al-Quran. Beda, amat dengan Al-Surah, Al-Isra, ayat Al-Ekor, Wakur Robir Habu Makam Robayani Somiro, Se'edah Saran Al-Ustaz, Abdul Wahbah As-Sukaini, dengan metode tafsirul Quran di sunnah, hadis sesuai dengan penafsir, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Nah, ini kan urut-urut. As-salatu alaihima wal istighfaru lahum. Pas apa itu? Ini kasih nomor 2. Nomor 2. Apa nih? Maksudnya mulai sengaja, berarti memperapa lucu. Guru saya cepat aja. Ini nama pada lapar. Tidak pada lapar. Jadi diberikan pada yang jauh. Di masa apa terus sengaja? Tanya lagi. Ikut terus sakit terus sakit bugi. Dan ini ada bugi. Oh nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena seperti anak yang sekolah sadar guru. Kalau salah hadis sudah infal ahli. Kenapa infal ahli? Banyak pemahaman. Merosaki apa? Melanjutkan kita yang belum selesai, menyelesaikan program yang sudah dicanangkan. Dengan infal ahli. Pada masa pendidikan kesopanan pujuk saya hormat. Jika dipakai muharram, orang pertama lalu dengan syafi'i dan lain sebagainya. Gelar pada sebut tadi. Sekarang wali sudah nabi. Sekarang MC. Kenapa kata kesopanan? Kenapa kata kesopanan? Laksanakan. Jangan sampai anak bapak bicara sesepuh. Karena udah bersambian maka tunggu sesepuh berdasarkan Al-Quran al-khatnahum dzurriyyatahum, tapi berdasarkan waktu diikat kelaban diimanin, berarti kelaban satu kesatuan agama dan satu kesatuan akidah. Mereka mau daripada nempel. Kalau tak ada agama tidak bisa dengan satu kesatuan iman, malah tak yakin.
Sehingga bagi anak kalian sepuh diodik tetap wajib berlaku baik kalian sepuh. Berlaku baik mereka berdua model dalam Al-Quran. Yang pertama adalah model ihsan, yang kedua adalah model ma'ruf. Nah begitu model ihsan kita tembus tak boleh batin. Karena kalian sepuh tak ada hak yang melanggar ketentuan syariat, maka wajib ihsan. Nomor dua model ma'ruf. Nah model ma'ruf kali itu tak boleh hormat, tapi tak boleh melakukan perintah atau ingkar. Kalau mereka sepuh dari kelakuan seperti itu, mereka tak boleh apa? Mu'indah ada keadaan terus jika bima dari sana kami ilmun, pada utehuma, wasahukum bafid dunia ma'rufah, bertarik sabila makanan mereka. Mereka model ma'ruf. Makanya kadang-kadang bersantri akan ada terburuk. Kaki berapa kan itu? Kiai kalau pakai A dan gula nama waktu A dan gula enak ini Hadratil Marhum ke Fauqi Asnaf Samsul Hanfi. Bagaimana bijaksananya beliau, dan gula dari malam di pondok pesantren Sukoharjo di samping Muharram juga diminta bercerita tentang Fauqi, karena saya gula agak sering bersama-sama beliau dalam acara-acara baik di Ibu ataupun di Musyawarah. Ketika beliau hijrah, mereka tidak paksa demi masalah konflik politik. Tapi nanti kenapa? Bijaksananya beliau dan nanti kenapa sampai harus bersih. Ketika beliau hijrah dari PKB ke P3, banyak santri bosan. Nanti kenapa? Maka dia resah. Banyak PKB berposisi Eki, artinya ketua. Banyak PKB berkedudukan Eki, artinya anggota dewan. Cukup dia kalau guru. Dia tanya, banyak PKB benar-benar sopo. Terus dia bilang, ada yang buat, iyalah, mau pada dari penangan merokok. Ada tak ada yang mau masakan. Kipon, pas waktu pertemuan alumni, sekolah jajan mereka terlalu sama beliau. Akhirnya saya sampaikan, ngapain santri ke guru berdua pola. Nomor satu makhluk, nomor dua ihsan. Dengan anak dari bahasa Al-Quran. Akhirnya konsepnya bagi batin pada sekapina, untuk ngapain ihsan. Tapi mungkin satu hal tak pada maka memberi kota makhluk. Artinya adalah mungkin tak pada dengan guru dan punya argumen dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Wikipedia. Tapi kalau dia harus coba lagi, kalau oleh takut guru maka guru kan yang pola ini kesepadan guru. Jadi kadang-kadang makin guru dan akon sadar pakai ini tidak tahu. Kamu jadi guru. Kadang-kadang guru saya asal pakai kalau pakai, kalau saya hanya sekiranya guru guru. Gara-gara takkan Manoro nyaman guru berbagai sepuh mulai tanya yang berjaya yang menuju nama Quran Rosa dalam Quran Rosa ini berjaya yang kedua. Jadi kalau kata takut jadi benar orang yang tetap pola waktu tidak tetap harus berbuat baik tapi perkara tak pada dengan saya tapi kamu hatta boleh sampai aku berlaku maksiat di depan mata kita boleh sampai tak oleh Allah hormat dulu kelakuan atau cerita mulai perintah juga tak oleh aku karena lawa dari makhlukin fi maksiat itu oleh kau maksanya saksian karena aku ada berhormat boleh jawab aku tak bisa ketanggung minum ada yang maksiat tak bisa boleh sampai aku tak bisa urusan minum jadi kau usah guru oleh Gusti Allah tapi urusan dia secara zahir wajib tetap taat guru hormat guru yang mulai seorang siap tahu salah boleh yang tak boleh nyakiin jadi kekereng sepokan itu dia ini kesehatan Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ulama Allah sholli ala Muhammad makanya nikah para kita ketika kita berbicara infal ahli mana orang kenapa kebiasaan yang muharram saya fokus kebiasaan laksanakan saya ngomong kebiasaan terus kenapa melanjutkan kebiasaan yang baik dari orang tua menjadi bagian daripada batin anak karena lanjut lagi kebagusan yang sekolah berarti mengalirkan pahala yang tiada henti dari orang sekolah nah kebiasaan Kiai Muhammad Sebutus laksana lagi berarti kita menjadikan beliau termasuk mansana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah surat Yasin sebiasa imam sudah ada boleh saya tahu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imam. Sesungguhnya kami menghidupkan kembali orang yang mati.
Tinggal ada kopi dalam mah. Walau tubuh apa dan sekolahnya apa-apa yang pernah mereka lakukan. Apa-apa yang pernah mereka berbuat. Kebaikan yang pernah diukir. Ini aku tak bisa malu. Ternyata bukan hanya itu. Asal dan tinggal. Berarti berdekatan lapar berarti tinggal. Kalau lapar ketika hidup beliau apa sih? Ibadah. Apapun bentuknya. Baguskan masyarakat dan lain sebagainya. Tinggal dalam masjid, musola, pesantren, madrasah, jamiah, kelompok-kelompok masyarakat yang dipilih. Tinggal, maka selama tinggal yang kita bermanfaat, ganjaran tak kamu. Kenapa? Karena Allah itu walau tubuh makhluk bukan dua kata benar makhluk. Allah ada mengakui fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Dan santai dia dulu ada jawab wal istimrar, berarti kebaikan yang dilakukan akan dicatat tiada henti selama itu masih membawa manfaat dalam kehidupan kemanusiaan. Jadi sudah sampai narasaki yang menarik semua sebuah muslim penting. Walaupun narasaki tak perlu ada. Kadang-kadang Indonesia sekolah tanda pendidikan formal karena mungkin masih menghadapi trauma dengan masalah orde baru atau kiberaika karena beletup. Sampai makin pertama tanda dari beberapa tanda ke sekolah, maka kalau sekali tanda dia kerja ke sekolah. Apa? Takut yang kau lagi di sekolah. Tanya itu. Jadi sekolah adalah semangatnya. Nah semangat dari sekolah memperdu. Dari memperdu, jadikan perdukan itu sebagai pusat pembinaan dan pendidikan umat untuk tafakuh fiddin. Dalam proses tafakuh fiddin, Al-Quran tidak menggunakan fi'il mati, tapi menggunakan fi'il mudhari liyatafaqahu fiddin. Berarti proses pembelajaran di pesantren harus sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat saat makin berizman hal dan mampu menjawab problematika keumatan di zaman yang akan datang. Berarti mustaqbal. Berarti fi'il mudhari maka tidak ada hadisi yang balun hal wal istiqbal. Karena di situ di Al-Quran disebut liyatafaqahu menggunakan fi'il mudhari. Maka pokoknya antara dia mengembangkan pesantren tak perlu persis, yang dijaga adalah semangat bergeser perlu untuk apa? Pusat pembinaan umat, pusat pendidikan umat. Mulai kita sesuai dengan tuntutan zaman. Bukan berarti mulai akibat saja, tapi kita harus siapkan apa yang dibutuhkan oleh semakin agar supaya oleh semakin bisa menjawab terhadap keperluan yang akan datang. Jadi siapa yang akan menjadi fi'il mati? Mengatakan siapa minuroko fi'il mati berarti sudah bersangkian melahirkan anak tahun 2020, melahirkan anak tahun 2000 atau 1990, tapi terlambat lahir di tahun 2020. Akhirnya masyarakat heran, masyarakat Surabaya dalam mereka mau dibentuk di Surabaya. Makanya info lagi mereka tak betul persis. Lalu kisah benar apa terus insya Allah kita sakit atau sebelum sengkak jadi sengkak berhenti dulu karena makin tuntutan sengkak aja pesantren Al-Rahmah mendirikan sengkak beritahu bagi ayat terosaki semangat ia yang mendirikan pesantren pusat pendidikan yang benton sesuai lagi bersama-sama naikkan infatu hakimah jadi dia tidak memahami teks di dalam Al-Quran justru di situ semangatnya ngaku fi'il mudhari jelas membuka ruang untuk zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Bukan pendidikan disiapkan untuk generasi zaman yang terlalu. Walaupun siapa apapun betul itu sakit dan tidak. Maka NU pasal di sektor tadi, mereka sediakan dia. Al-hafadhatu ala tadil salih wal akhdhu bil jadid asla. Yang mencapai setelah mereka siapa yang lain. Nah, al-hafadhatu ala tadil salih ala berbuat yang sektor sedikit saya, berkan berbuat yang kode sedikit saya. Mereka tahu ibu dulu ini mereka eksil di bagian mulai tidak tahu mereka apa terlalu tapi tidak kesampaian atau pengen terpendam tapi tidak berani orang punya yang bunuh dengan kalau tadi mas yang bunuh malah nih nah tawakal kira tawakal takut keseluruhan yang punya akal kalau kita sesangat bunuh jadi ini yang nomor 2 kalau kasih nomor 3 apa ikram sedikit mau diakin akan datang sekolah mau diakin saya harus didikan karena apa sedikit kebiasaan apa karena kita akhirnya cukup dari sekolah orang kita akhirnya cukup dari
Kamu alun dulu yang semua. Berarti terakhir nih kisah terkait dengan panjenengan juga wasilaturrahim allati la rahima laka illa min kibarin. Memperkuat ikatan keluarga karena ada keluarga mun ada sesuatu. Jadi mun ada kemuharor ada bulan jomblo. Maka kalau kita bulan panjenengan ada kemuharor gimana apa? Memperkuat ikatan keluarga. Kalau bagi santri kenapa nih kan? Pemahamannya memperkuat ikatan alumni karena tak kira beda alumni mun ada guru. Memperkuat ikatan keluarga tak kira beda keluarga. Kenapa saya pakai memperkuat keluarga? Kenapa saya pakai silaturahim? Silaturahim tidak hanya diartikan secara fisik. Orang yang apa kok benar? Menariknya berarti Nyai Hoidiyah berarti Kiai Hasim, ini sekarang jarang silaturahim. Karena posisinya beda di Jakarta, beda di Ibu. Berarti pada rumah saya ketemu sama Allah. Beda di situ mereka juga. Silaturahim boleh secara fisik, tapi hakikatnya lebih kepada fungsi. Kenapa saya pakai silaturahim? Yang disebut dengan silaturahim dan orang akan dikatakan muwasil kalau dia berusaha untuk fi'lul lima yumkin min usuli khairin wa daf'ul lima yumkin min usuli syarri. Jadi orang dikatakan muwasil kalau dia mendaya gunakan setiap potensi yang dimiliki untuk membawa manfaat keluarga. Orang dikatakan bersilaturahim kalau dia berusaha menghindarkan mudarat dari keluarga. Orang yang boleh di Mekah, orang yang boleh di Jakarta, tapi program ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena beliau di PBNU, kenapa program PBNU? Padahal Pak Kantor, manfaat lagi berkeluarga. Kenapa yang tidak bisa diakses? Akses lagi, sehingga boleh palon atau korong andi keluarga dari pengurus PB. Benar, kenapa bisa diakses? Berarti mengupayakan nyampe yang manfaat kepada keluarga. Tapi ada muasin, maka orang Allah bulan-bulan malam oleh atau rokok. Mereka sakit adena seneng, mereka seneng adena bunga, mereka susah adena bunga, mereka bunga adena seneng. Benar, betul. Orang apa loh? Ini muasin setiap hari bayar keluarganya. Tapi di mereka oleh ini makin mulku. Mereka kaki oleh saya berbeda juga, beda boleh. Wah, kita tahu sampai kontrol orang dua kebutuhan. Ampun mendapatkan itu, tapi ada yang terbentuk. Mereka lagi. Ini kebening wasinnya, Roman apa loh? Benar ketemu, tapi beri silaturahim karena tak wujud. Jadi silaturahim yang sesungguhnya apa? Melakukan upaya untuk datang yang manfaat kepada keluarga dan menolak mudarat bagi keluarga. Silakan tempatnya jauh, tapi manfaatnya depan, pikirnya depan, nyamanya depan, binanya depan. Inilah muwasil yang tidak pernah putus dengan keluarganya, bukan tempat yang memisahkan. Emang tempat tapi mereka apa? Berarti membuat tempat itu beroperasi, dia punya kita silaturahim. Ketemu orang lain kan repot. Dia beli tiket PP benar mau pergi Yusuf. Akhirnya ketemu orang mau beda keluarga di alam di hajat menyapa walaupun dengan doa. Minimal dengan apa yang bisa dihadirkan. Paling tidak memberi kemudahan. Oh iya, makan datang punya masalah. Apa? Kalian aku tak salah yang ini fitnah. Oh tenang tak? Yang si bayi, engkau kenal di Kapolres, engkau minta apa? Jadi pun Kapolres. Menimbulkan manfaat, karena memang tidak semua. Akhirnya kalau berbarokah di banyak mana? Karena saya kenal urusannya dipermudah. Orang yang berdiri, tapi manfaat dan pak ini kan silaturahim. Maka orang apa orang menurut ngerotek. Kalau semua tapi ngerotek, jodoh tapi manfaat mau lama. Dia kan bisa semua manfaat. Tapi masalah tempat kan pilihnya boleh dikatakan sama Allah berdeka. Maka bisa jadi itu makna silaturahim yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Maka saya penting silaturahim itu adalah usulul ihsan. Kenapa ihsan yakni kok berbuat kebaikan apapun kondisinya, walaupun dia harus membalas kebaikan itu atas perlakuan kejelekan sendiri. Jadi ini kan masuk. Udah sampai itu bagus. Udah sampai ini apa? Udah sampai sakit ini apa? Itulah orang yang bersilaturahim. Kenapa saya kalian muda dan sampean panjenengan memperkuat ikatan silaturahim dalam keluarga di samping banyak ilmu ikat Allah wasilur rahamakum yang ditulis mal arada ini sallallahu alaihi wasallam wa yunsa fi atharihi falyasir rahimahu banyak hadis man yasuluhu ayu sallallahu alaihi wasallam wa yuqawil fi umri banyak dengan hadis yang berbeda
silaturahim panjang umur, amin. Allahumma amin. Panjang umur tidak harus berbanding lurus dengan usia. Bisa jadi usia Pak Korma, tapi umur lanjut. Kenapa begitu? Pada orang Pak Minto, usia lanjut tapi umur lanjut. Usia 90, tapi umur 10. Karena belum mau tahu ini apa yang ini. Berarti saya kering jadi wajar cuma 10 tahun. Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi umur 45. Anak usia 85, tapi umur lanjut. Saya rasa sampai makin seakan Imam Nawawi. Sampai makin seakan beliau masih hidup karena karyanya yang begitu banyak dia lakukan. Sunan Ampel sampai makin hidup. Maka kalau sampai yang silaturahim membuat berarti melanjut umur. Di antara apa? Kenapa berbeda bagian yang mana di Muharram ke Iqadah sebenarnya? Menurut tahun bisa jadi enak yang mana di Muharram. Menurut Allah semua memang berbeda. Maka enak jenis kudu yang luar biasa asmana di Muharram. Karena berbeda di keluarga maka terjadi. Demi sendiri dalam bekalnya. Kalau beli dua, hasil sendiri. Rutin akan tercatat semuanya di anak utama. Kenapa? Karena berkat memperkuat silaturahim. Jadi silaturahim, walaupun usia tak bisa lanjut, minimal umur saya bisa lanjut. Tapi dalam pendapat saya, usia juga bisa lanjut. Nah, tak bertentangan dengan hidayah aja dulu. Punten, ada dua ayat. Di sisi ayat, di sisi yang lain, Al-Quran ada buku. Dalam Al-Quran, yang Allah Maha Esa, Allah Ta'ala bisa menghapus para kasih Allah Ta'ala kesopanan dan menetapkan sang sopan Allah. Jadi Allah Ta'ala tetap pakai orang pemuda usia sekian. Nah, kalau tapi Allah Ta'ala ikan boleh jadi hapus. Apalagi dari Allah Ta'ala jadi temen. Dalam ibadah aja dulu. Ibadah itu mau masuk ke firman di mana mudah ya. Jadi tidak mendekat aja, tak bisa juga bisa mundur karena ada datang. Mau kita datang aja, ini semakin bisa mundur mau dikasih orang di sana buset. Tidak ada yang bertentangan dari Allah. Bisa bertentangan. Jadi saya bisa maju tak bisa mundur, pun ada agama berjana. Mau kita ada agama berjana, pasti silaturahim yang Allah Ta'ala tambah, pasti rasa dua, maka bisa ditambah secara normatif usianya, secara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh silaturahim banyak hubungan, karena banyak hubungan akan banyak jalan. Insya Allah akan banyak mengabdi dan akan ada kemudahan dan kemanfaatan yang akan kita peroleh. Tiga, para tetap sejak bulan Ismail ini dengan kesempatan semakin mohon berdesekeras hidayah Gusti Allah lanjut dari bawah kemanfaatan mohon berdesesalah kebutuhan kita orang menjauhnya dengan mengapresiasi semua besar hanya bahwa ia mungkin baik Allah bermuafiq ila qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.